salam glorious. Inilah hari-hari di mana Tuhan mau bawa kita untuk terus mengalami yang namanya glorious life. Hidup yang benar-benar penuh kemuliaan. Dan tahukah saudara, dari salah satu begitu banyak arti daripada glorious atau arti dari kemuliaan adalah kecemerlangan. Atau di dalam bahasa Ibrani disebut on. Itu artinya bersinar seperti merekahnya matahari. Itu artinya seperti Tuhan sendiri yang selalu begitu terang dan bersinar. Tetapi ada begitu banyak yang dia ingin supaya anak-anaknya terbit seperti bintang. Anak-anaknya bersinar. Anak-anaknya menyatakan kemuliaannya. Dan mari kita belajar satu ayat. Di dalam Daniel 12 ayat 3. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran. Seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Saudara, kerinduan Tuhan adalah membuat anak-anaknya seperti bintang-bintang. Dia sendiri adalah matahari, tapi kita adalah bintang-bintang. Mungkin saudara berpikir bahwa bintang itu kecil, tapi bintang sebenarnya begitu besar dan bersinar. Begitu banyak energi dan begitu banyak yang namanya keindahan di dalam bintang-bintang itu. Dan tahukah saudara bahwa di dalam hidupmu ada begitu banyak keindahan? Tahukah saudara ada begitu banyak yang Tuhan mau tampilkan? Ada begitu banyak talenta yang masih tersembunyi. Ada begitu banyak kekuatan yang masih belum kita lihat. Tapi sebenarnya kalau itu semua dimunculkan, itu bagaikan bintang-bintang yang terus akan bersinar dan menjadi berkat buat banyak orang. Tapi seringkali pada waktu seseorang mulai menjadi bintang, maka dia mulai menjadi orang yang ingin dipuja. Dia mengambil kemuliaan bagi dirinya sendiri. Menjadi orang yang selalu ingin dilayani. Menjadi seseorang yang selalu ingin menjadi yang nomor satu. Dan kemudian dia merasa paling berharga, paling hebat, paling luar biasa. Dan dia mulai melupakan Tuhan. Saya mau berkata, mari berhati-hati. Karena saya sudah melihat ada begitu banyak bintang yang jatuh. Dan setiap kali saudara mulai bersinar, maka seringkali iblis mulai datang dan mencoba dengan segala macam. Dia tawarkan dunia, dia tawarkan yang kau suka, dia tawarkan semua keindahan, kepalsuan. Tapi juga dia panai engkau dengan yang namanya kepahitan, kemarahan, kesombongan untuk membuat bintang-bintang itu jatuh. Tapi pada hari ini kita mau lebih lagi merenungkan firman. Apa arti menjadi bintang menurut Alkitab? Saudara, dengan jelas dikatakan menuntun banyak orang kepada kebenaran. Itulah bintang menurut Alkitab. Bintang bukan seseorang yang dilayani. Bintang bukan seorang yang cantik dan ganteng. Tapi menurut Alkitab, kategori bintang, syarat bintang adalah menuntun banyak orang kepada kebenaran. Bagaimana hidup kita? Saudara, hidup kita bisa menjadi contoh dan batu sandungan. Hidup kita bisa menjadi teladan kemuliaan atau teladan kegagalan. Hidup kita bisa menjadi sebuah panutan atau sebuah peringatan. Tidak ada seorang pun yang mau untuk menjadi batu sandungan. Tidak ada seorang pun yang mau menjadi cemooh. Tapi ingat, menjadi bintang, menjadi teladan, menuntun banyak orang kepada kebenaran adalah sebuah pilihan. Pilihan harus dimulai sejak anak-anak kita kecil. Saya belajar dari sejak anak-anak kita kecil. Saya berkata pada mereka bahwa hidup adalah pilihan. Dan saya mulai menyodorkan setiap kali pilihan demi pilihan. Saya tidak pernah mau memaksakan. Tapi saya berkata, mau enggak kamu pilih belajar dibanding kamu main. Dan saat itu Tuhan disenangkan. Saat itu Tuhan akan memberikan kamu sebuah bintang di langit. Kemudian saya mulai berkata, mau enggak kamu memilih melayani dan bukan hanya sekedar bermain. Dan sekali lagi,
Tuhan akan lihat engkau sebagai bintang dan bukan sebagai manusia biasa. Dan itu adalah sebuah pilihan. Pilihan untuk terus memikirkan orang lain. Pilihan untuk menjadi saksi. Pilihan untuk menjadi berkat. Saya masih ingat sebuah kejadian yang lucu. Hari itu saya makan di Taman Anggrek. Saya ingat saya lagi pengen sekali yang namanya gado-gado. Dan kemudian saya mengantre di situ minta gado-gado. Dan saya dapat undian atau dapat urutan nomor 7. Tapi kemudian saya lihat di belakang saya ada yang 8, 9, dan 10. Dan kemudian terdengar 8 dipanggil. Saya masih diam, saudara. Saya pikir mungkin spesial, mungkin suatu kebetulan. Kemudian saudara, saya mendengar lagi 9 dipanggil. Saudara, saya mulai panas. Saya sudah nunggu 1 jam, lapar. Dan saya mulai berkata, enak aja. Saya ini nomor sekian, sudah dilewat banyak sekali. Kemudian saya dengar 11, wah saya lebih panas lagi. Saudara, dan saat itu saya bertekad untuk mendatangi dan mengajari mereka tentang kebenaran. Saya mau berkata yang benar aja ya, saya dilempar sekian banyak. Tapi kemudian saya berpikir, apa untungnya menjadi batu sandungan? Apa untungnya marah? Saya datangi dan saya mulai bertanya baik-baik. Saya berkata, Dek, ini saya nomor sekian. Masa kelewat terus? Begitu saya ngomong, tiba-tiba orangnya berkata begini, Ibu Iin ya? Wah, saya kaget. Saya bilang, kok tahu? Suaranya, serak-seraknya, tidak bisa saya lupakan. Dia berkata, saya salah satu anggota gereja. Dan dia berkata, saya dengar suara ibu dan saya tahu Ibu Iin. Dan dia bilang, maaf ya Bu, masalahnya yang ngulek cuma 1. Jadi yang dipanggil tadi semua yang ketoprak, yang gado-gado belakangan. Dan dia berkata, Bu, Ibu jadi berkat. Tadi Ibu tidak marah. Padahal lihat Bu di situ, orang dari tadi saya sudah dimakiin sama banyak orang. Karena lama sekali hari ini. Karena yang datang cuma 1 yang tukang ngulek. Yang satunya ngalamin kecelakaan tadi pagi. Saudara, singkat cerita, saya mendoakan. Saudara, saya diberkati, saya makan di situ. Saudara, dan orang ini, saudara berkata bahwa saya melihat hari ini sebuah contoh. Bahwa saya khotbah, tapi saya juga melakukan. Saya dalam hati tersenyum. Karena saya hampir saja melabraknya, saudara. Tapi sekali lagi saya berkata, hidup ini pilihan. Apakah engkau memilih untuk menjadi saksi? Apakah engkau memilih untuk bersinar dalam segala keadaan? Mari pada saat kau berjalan, pada saat kau memutuskan sesuatu, ingat, ada mata-mata yang memperhatikan engkau. Ada banyak orang yang sebenarnya kita tidak pernah tahu. Sedang memandang, sedang melihat, sedang menilai saudara. Dan saudara bisa jadi berkat. Saudara bisa dibawa naik. Karena saudara berlaku memilih menjadi bintang. Atau saudara menjadi batu sandungan. Dan saudara terjun ke bawah. Mari ingat, menjadi bintang menurut Alkitab adalah membawa banyak orang kepada kebenaran. Dan itulah kemuliaan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau meminta kami menjadi terang. Sama seperti Engkau menjadi terang bagi dunia ini. Engkau meminta kami jadi bintang. Supaya kami bersinar. Dan supaya kami jadi berkat. Kau meminta kami jadi teladan. Supaya banyak orang lain bisa mengikuti kami. Ampuni kalau seringkali kami menjadi batu sandungan. Ampuni kalau pilihan-pilihan kami mempermalukan nama-Mu. Ampuni kami Tuhan. Kami berdoa buat kami menangkap. Buat kami mengerti. Buat kami boleh menjadi bintang. Buat kami boleh menjadi teladan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Kuatkan kami. Topang kami. Biar sinar kemuliaan itu melanda kami. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra dan Roh Kudus.